Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back on Daily Lifestyle. Oke viewers, kalau kita soal penampilan nih dibahas, penampilan cowok, pasti kan nggak cuma hairstyle-nya aja ya kan, perawatannya aja, tapi juga potongannya seperti apa ya kan, yang cocok dengan bentuk muka masing-masing, dengan warna kulit masing-masing ya kan? Betul, tapi kalau kita flashback Alia 10 tahun yang lalu, sebenarnya cowok-cowok itu nggak begitu, bisa dibilang agak cuek ya dengan gaya rambutnya. Tapi karena sekarang sosial media udah merajalela, terus udah gitu barbershop khusus pria, itu sudah menjamur di mana-mana. Jadi kayaknya untuk pilihan gaya rambut pria itu sudah banyak sekali. Aduh, pasti viewers sudah nggak sabar ya untuk potong rambut. Nah, sebelum bener-bener potong nih semuanya, mending kita kasih referensi dulu 5 hairstyle untuk pria yang terbaik yang akan trending nih tahun 2021. Wah. Jadi kan New Year, New Me. Yes. Well viewers, sebagai informasi tambahan buat kamu, berikut ini men's hairstyle yang masih tren di tahun 2021. Berikut ulasan lengkapnya. Viewers, mungkin 10 tahun lalu, pria tidak terlalu peduli dengan gaya rambutnya. Namun ketika media sosial merajalela, kamu bisa melihat sendiri kan, barbershop khusus pria mulai menjamur di mana-mana. Itu tandanya semakin banyak pria yang mulai peduli dengan penampilannya dan mulai rajin mengikuti tren model rambut terbaru. Selama ini, para kaum Adam sering dianggap tidak mementingkan penampilan dan lebih mengutamakan nilai praktis. Kalau keduanya bisa berjalan bersamaan, apa tidak? Rambut stylish yang nyaman? Why not? Ya kan? Nah, berikut ini adalah 5 gaya rambut pria yang tren di tahun 2020 ini. Apa saja ya kira-kira? Check it out! Viewers, tren rambut modern bowl cut dimulai pada tahun 60-an. Kian populer berkat grup musik The Beatles dan kembali muncul di film Dumb and Dumber di tahun 90-an. Nah, sejak akhir tahun 2019 lalu, tren rambut mangkok ini kembali muncul. Gaya rambut ini populer di kalangan milenial. Ditambah lagi ternyata tren bowl cut ini digandrungi para K-pop idols. Biasanya para idol K-pop membiarkan rambut mangkoknya sedikit panjang. Agar semakin stylish, berikan tekstur pada rambut agar lebih bervolume. Cara lain untuk styling rambut dengan gaya bowl cut adalah dengan memadukannya dengan undercut, high fade, atau taper fade. Dan gaya ini cocok untuk semua jenis rambut loh. Mungkin selama tahun 2000-an hingga 2010-an, gaya rambut ini sangat dihindari karena mengingatkan dengan gaya model rambut boyband khas 90-an. Lalu kenapa gaya rambut ini kembali jadi tren di tahun 2021? Well, tidak semua orang dengan gaya rambut ini terlihat buruk. Lagi pula untuk tahun ini, kamu bisa menambahkan twist agar tidak terlalu kelihatan nerdy dengan style ini. Kalau kamu perhatikan, saat ini banyak pria di kota besar yang terlihat begitu sophisticated and youthful dengan gaya rambut ini. Agar tidak terlalu plain, kamu bisa menambahkan pomade untuk kesan wet look atau membuat bagian depan rambut sedikit wavy. It's effortlessly stylish. Viewers, bagi kamu yang diharuskan berpenampilan sharp saat bekerja, gaya rambut yang satu ini bisa kamu coba.
Potongan rambut gaya Ivy League mirip dengan gaya crew cut atau cepak, namun bedanya Ivy League hairstyle menyisakan rambut di kepala bagian atas, sangat pas untuk kamu yang memiliki rahang yang menonjol. Model rambut yang sederhana dan timeless ini cocok dipadukan dengan busana apa saja dan termasuk gaya rambut yang aman. Cukup berikan sedikit pomade untuk look yang lebih formal. Viewers, just information nih, gaya rambut undercut ini sudah hit sejak zaman Perang Dunia Pertama loh. Banyak pria di Eropa menyukai rambut gaya ini karena dinilai praktis dan sangat cocok untuk bekerja. Meski sudah ada sejak puluhan tahun silam, gaya rambut ini mulai muncul kembali sekitar tahun 2017 dan masih saja menjadi tren model rambut pria hingga saat ini. Gaya rambut ini paling pas untuk pria yang memiliki rambut lurus, dan gaya undercut akan lebih keren jika menggunakan pomade. Gimana viewers, sudah bisa jadi referensi untuk pilihan gaya rambut kamu dong di rumah. Nah Alia, kalau dari 5 gaya rambut tadi, cocoknya aku yang mana Alia? Mana ya? Botak. Nggak ada, Kalau nggak ada. bener nggak juga ada. sih, jadi nggak perlu pakai sampo ya kan? Pakai tisu basah aja gitu ya. Sama sabun colek. Sabun colek. Tapi ya Ki, kamu itu kan rahangnya berdefinisi. Biasanya kalau cowok-cowok yang rahangnya tuh besar gitu, bagusnya pakai model rambut yang undercut gitu. Jangan ditutupin sama rambut lagi, ya kan? Tuh, undercut ya, bukan underestimate ya. Aduh sedihnya, ya ampun curhat mulu ya Wak. Ngomong-ngomong, kalau misalkan hairstylenya, haircutnya udah cucok nih, masa baju sama sepatunya udah compang-camping ya kan? Iya. Harus ada komponen style lain yang bisa melengkapi looknya para pria ini. Yes, Ya. penasaran banget dong apa aja komponennya? Yuk kita saksikan liputan berikut ini. Viewers, untuk kebutuhan fashion, sepatu menjadi salah satu item penting bagi laki-laki dalam berpenampilan sehari-hari. Tidak hanya berguna untuk melindungi kaki, konon sepatu juga dapat memberikan kesan pada penampilan laki-laki. Bahkan berdasarkan sebuah survei, wanita menilai pria dari sepatu mereka. Laki-laki yang juga memikirkan penampilan sepatunya dianggap seorang pria yang cerdas dan rapi. Apakah kamu sudah masuk kategori tersebut? Untuk menjawabnya, sebaiknya kamu simak dulu informasi menarik berikut ini, yakni tentang model sepatu pria yang sedang tren saat ini. Check it out! Semakin berkembangnya zaman, berkembang pula dunia fashion termasuk sepatu. Salah satu sepatu yang menjadi tren saat ini adalah sneakers. Sneakers adalah sepatu yang menggunakan kanvas sebagai bahan dasarnya dan memiliki sol elastis. Sebelumnya, sneakers dikenal sebagai sepatu olahraga. Semakin berkembang fashion, sneakers juga cocok digunakan dalam berbagai kesempatan. Kesan yang diberikan sneakers adalah santai tetapi sporty. Yang juga masih menjadi tren saat ini adalah boots. Kamu tentu mengetahui tentang sepatu boots, karena sepatu ini cukup legendaris di dunia fashion. Sepatu yang memiliki ciri khas, yaitu bentuk bagian belakang sepatu yang tinggi dan menutupi sampai pergelangan kaki ke atas. Sepatu boots menjadi sangat terkenal setelah sepatu ini menjadi ciri khas koboi. Buat kamu yang ingin penampilannya terkesan lebih macho, lebih manly, maka sepatu boots ini salah satu pilihan paling tepat.
Sepatu yang menjadi tren selanjutnya adalah pantofel. Pantofel atau yang lebih sering dikenal secara internasional sebagai dress shoes ini adalah sepatu untuk acara formal. Bahan kulit yang mengkilat atau patent leather memberikan kesan formal dari sepatu ini. Untuk hadir ke event-event formal, maka sepatu jenis pantofel ini banyak dipilih kaum adam. Pasalnya ketika digunakan, sepatu ini akan memberikan kesan rapi dan gagah pemakainya. Viewers, slip-on menjadi sepatu tren selanjutnya. Sepatu santai ini akan memberikan kesan casual ketika digunakan. Selain itu, sepatu slip-on juga sangat mudah dilepas dan dikenakan karena tidak menggunakan tali. Hadir dengan sol yang tebal memberikan kenyamanan ketika digunakan. Sepatu slip-on ini dirancang oleh desainer asal Norwegia karena terinspirasi dari moccasin yang merupakan sepatu khas dari orang-orang Indian. Monk strap adalah sepatu pria yang tidak memiliki tali sepatu. Tetapi penguat sepatu adalah pengait yang berada di sisi sampingnya. Sepatu ini tergolong ke dalam jenis sepatu formal, sehingga monk strap bisa menjadi alternatif dress shoe selain sepatu Oxford. Sepatu jenis yang satu ini akan memberikan tampilan formal pada penggunanya, tetapi tetap memberikan kesan simple. Viewers, selanjutnya adalah sepatu brush. Sepatu jenis ini juga menjadi tren saat ini. Brush memiliki ciri khas desain lubang sepatu yang dikenal brushing. Sepatu yang berasal dari Irlandia dan Skotlandia ini sebenarnya adalah jenis sepatu yang digunakan sebagai sepatu pada kondisi tanah yang basah. Nama dari sepatu ini berasal dari kata Norwegia kuno yang memiliki arti penutup kaki. Wah, keren-keren banget sepatunya. Aku punya beberapa model sepatunya itu, Alia. Wow. Iya. Keren ya, gak nyangka dan gak heran deh kayak nanti kalau aku punya suami ya kan di rumah sendiri, jangan-jangan lemari sepatu malah lemari bajunya itu gedean punya dia. Yeah. Gimana dong ya? Berandai-andai sudah punya suami. Amin, doain aku ya viewers. Iya. Oke viewers, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Daily Lifestyle hari Yeah. ini. Dan semoga saja informasi yang sudah kita tayangkan bisa menginspirasi viewers yang ada di rumah. Betul sekali. Kalau begitu kita harus pamit. Saya Ricky, Saya Alia, thank you for watching Daily Lifestyle. the best source for your daily Daily insight. Insight. Bye. Bye-bye, see you.